Sehat Pak Yusuf. Ojo di mana Pak Yusuf? Di mana Pak Yusuf? Di rumah karek mulang. Panggi di mana Panggi? Ojo di Cianjur Pak, ya anak murang kali. Menang Len. Anak kedap deh menuju pemanasan. Iya ya si Andri ya di sinana. Asup final Len. Acan sampai 8 ke 4. Nah, kesepuhan nih untuk saya ya. Nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sadayana. Alhamdulillah. Kemana ini sanesna nembe genepan ya lebet. 2, 3, 4, 5, genep, 7. Pak Yusuf tinggali bisi di SMP Sukaraja ngagarunukna. Can move on ya. Si Gana mah baringung nyiapkeun artosna Pak eta. Bangun apa? Nama luar biasa pokoknya mah. Di video yo. Aya gini. Pak Yusuf, aku letak dulu Pak Yusuf. Munga kamari ge poho. Ayo nama apal Pak Yusuf, nganu tuk nu hilap. Ganti tong si ini pemimpinnya lah. Ganti we ku Pak Sidik. Kuma Panggi. Can connect Ganti kita ya. Pas. Emang ku Pak Sidik lah mimpin Yal tunggu si Silmi. Ieu teh kamari teh ngomean jajan laptop tapi teu beres-beres sampai ka ayeuna laptopna nu saya aduh. Pak Eden, damang Pak Eden. Selamat datang kakak. Ya. Lagi di itu dulu. Pak Eden, laptop saya masih can beres Pak Eden. Nah, kunaon? Pak Iya, kamari kan ditambah diganti harddisk, saya ganti harddisk kieu loadingna masih lelet wae. Oh. Wah, itu mah kudu lem biru berarti. Lem biru. Iya. Wah, Pak Yusuf, aduh. Ayo kawitan Pak Yusuf, sedayana Pak Yusuf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertatap maya kembali setelah kemarin kita 1 minggu bertatap muka. Aya nama penginten bagian nyiapkeun acis. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk petugas hari ini mungkin untuk di awal yang membuka dan menutup acara saya sendiri. Terus untuk yang membaca doa saya serahkan kepada kesepuhan. Ayah mana ayah? Duh can dibuka ya. Dan untuk pengingat waktu saya serahkan ke Bu Silmi.
Ya. Untuk mengawali acara ini, silakan dipimpin doa oleh Ayah. Ayah mana Ayah? Mandak. Goreng. Omekeun mi, omekeun. Iya. Ya. lap-lapan. Kalau Ayah masih belum bisa, sudah bisa? Lop. Siap. Sama Pak Edet aja mah kasepuhan dipimpin doa dulu. Baiklah, rekan-rekan. Sebelum kita memulai materi mungkin dari fasilitator, marilah kita bersama-sama membacakan doa untuk kelancaran kegiatan kita ini. Berdoa menurut kebiasaan masing-masing, silahkan berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Yusuf. Mangga, Pak Yusuf. Turnuhun kasepuhan Pak Edet. Selanjutnya untuk materi ya hari ini saya serahkan ke Pak Pasil. Mangga Pak Pasil. Terima kasih kepada Pak Yusuf dan juga Pak Edet yang sudah memimpin doa untuk kelancaran kegiatan kita hari ini di tatap maya pertama setelah tatap muka ya. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya wadin sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua yang hadir hari ini di ruang virtual semoga diberikan selalu kesehatan dalam menjalani satu aktivitas apapun, baik di sekolah atau kegiatan di luar sekolah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya hari ini sudah tepat waktu untuk mengikuti kegiatan tatap maya untuk pembelajaran asesmen otentik ya Bapak Ibu. Kuatkan pemahaman, mungkin Bapak Ibu sudah membaca kaitan dengan materi asesmen otentik di LMS. Ya, saya ingatkan terlebih dahulu kaitan dengan tugas-tugas Bapak Ibu. Untuk tugas yang memang belum mengumpulkan tugas yang tatap muka kemarin, tolong segera ya Bapak Ibu. 5 ada beberapa peserta lagi yang memang belum terlihat mengumpulkan di LMS. Yang sudah mungkin ada notifikasi untuk penilaiannya ke Bapak Ibu, tapi nilainya nggak muncul ya Bapak Ibu, nggak akan muncul di Bapak Ibu, tapi notifikasi sudah dinilainya pasti muncul ke Bapak Ibu seperti itu. Selanjutnya ada tugas-tugas yang memang di luar dari 2.1 dan 2.5, mungkin ada juga yang belum, tolong diperhatikan segera Bapak Ibu untuk kelancaran kegiatan atau tugas Bapak Ibu yang lainnya ya. Bapak Ibu, izin share screen untuk materi hari ini.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Mohon maaf, izin. Sudah, Pak. Siap. Kita lanjutkan. Oke, untuk materi asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, saya sudah sampaikan sedikit ketika tatap muka kemarin kaitan dengan asesmen otentik, apa itu asesmen otentik, penerapannya seperti apa, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat, dan juga diperkuat mungkin di pemahaman Bapak Ibu membaca LMS seperti itu. Ini asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya. Untuk kesepakatan bersama, seperti halnya biasa, menyalakan kamera, ya, mematikan mikrofon ketika memang tidak sedang berbicara, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya. Selanjutnya, untuk tujuan dari sesi kita siang hari ini, ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama, peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Ya, Bapak Ibu diarahkan setelah memperkuat pemahaman di ruang virtual ini, Bapak Ibu jauh lebih paham kaitan dengan pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, peserta dapat Budin, Tesen ya. Oke. Yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Nah, yang kedua, setelah memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK, Bapak Ibu juga dapat menyusun kerangka asesmen otentik ya. Asesmen otentik kerangkanya seperti apa, cara menyusun asesmen otentik itu seperti apa, dan juga rubriknya yang kemarin sudah disampaikan bahwa ketika kita membuat satu asesmen, khususnya asesmen otentik yang akan kita bahas hari ini, ya rubriknya harus jelas gitu. Yang masuk ke kriteria ini, ke kriteria A, B, C, misalkan sampai D, itu harus jelas ya Bapak Ibu. Sehingga kita membuat satu asesmen otentik tidak penilaiannya tidak asal-asalan seperti itu. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, yang ketiganya, peserta dapat menganalisis rubrik yang dibuat oleh rekan sejawat. Ini maksudnya Bapak Ibu nanti akan melihat rubrik asesmen yang sudah dibuat. Nanti akan dibagi room 3 kelompok, Bapak Ibu masing-masing akan membuat jenis asesmen otentik, jenis penilaian ya, beserta rubriknya. Nah, nanti Bapak Ibu menilai masing-masing kelompok apakah sudah sesuai, mohon maaf, apakah sudah sesuai atau belum kaitan dengan rubrik yang sudah dibuat oleh kelompok yang lain seperti itu. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu ada 3, mudah-mudahan tujuan dari sesi siang hari ini kaitan dengan asesmen otentik tercapai oleh kita semua. Amin ya Allah. Selanjutnya agenda yang akan kita lewati pada sesi siang hari ini, yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri Bapak Ibu di LMS kaitan dengan asesmen otentik yang sudah dibaca seperti itu. Yang kedua, diskusi kelompok. Diskusi kelompok membuat satu asesmen otentik. Nanti ada 3 kriteria asesmen otentik yang masing-masing kelompok dibuat dengan berbeda ya, berbeda. Ada penilaiannya antar teman, ada penilaiannya misalkan masing-masing, ada juga penilaian oleh guru secara observasi seperti itu. Selanjutnya dipresentasikan oleh kelompok. Selanjutnya refleksi dan pesan kunci. Nah, ada 4 yang agenda yang akan kita lewati. Nah, hasil belajar mandiri Bapak Ibu ini sebetulnya kita lihat ini ada 2 gambar ya Bapak Ibu, suruh menganalisis kaitan dengan asesmen otentik. Yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya, seperti halnya di gambar 1. Yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ada 2, tolong diamati terlebih dahulu Bapak Ibu. Dan dua gambar ini, yang pertama
melakukan tes keterampilan zigzag, dribbling zigzag ya Bapak Ibu. Selanjutnya asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, silakan Bapak Ibu jawab pertanyaan yang memang diarahkan untuk Bapak Ibu. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Gambar dari gambar 2 tadi, yang ini, gambar yang pertama dan yang kedua, ya, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Nah, selanjutnya Bapak Ibu jelaskan jika Bapak Ibu memilih gambar A, alasannya kenapa, memilih gambar B, alasannya kenapa. Silakan diakses kolom chatnya Bapak Ibu. Dipersilahkan, mangga. Gambar 2 ini, gambar A dan B, gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Gambar B, karena asesmen otentik adalah asesmen yang dilakukan dengan situasi yang nyata. Itu menurut Pak Yusuf. Silahkan yang lain, Bapak Ibu. Silahkan, mungkin Pak Yusuf bisa langsung mengutarakan lebih spesifik lagi kaitan dengan jawaban Pak Yusuf. Mangga, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya memilih gambar B? Yang pertama, kalau dilihat dari asesmen otentik itu sendiri, yaitu asesmen yang memang dilakukan ya dengan situasi yang memang langsung ya, dan nyata dengan situasi yang sebenarnya gitu. Jadi kalau asesmen otentik itu si peserta didik itu bukan hanya tekniknya saja yang memang dinilai. Kalau dilihat di gambar A itu kan lebih fokus ke teknik. Tapi kalau di asesmen otentik selain teknik juga belajar penilaiannya nanti mental, juga kalau berbentuknya tim, kerjasama tim juga seperti itu. Mungkin secara singkatnya seperti itu, Pak. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yusuf yang sudah menyampaikan kaitan dengan jawabannya yang
sangat rinci sekali. Ya mungkin mohon maaf, ada dari Bapak Ibu yang memang mau menyampaikan kembali, mangga memperkuat kaitan dengan jawaban dari Pak Yusuf, mangga. Ya, ayah mangga ya. Apunten ya namanya tiasa lebat ya nganggo HP. Ya, enggak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, mangga. Ayah, silakan ya. Mangga. Masih di mute ya. Oh ya siap. Terima kasih. Oh gambarnya. Yang nomor 2 itu yang berhadapan itu untuk menurut saya otentik. Karena dalam asesmen otentik itu selain skill atau urutan gerakan juga itu ada gangguan dari pihak lawan. Nah, di sana kita melihat selain daripada teknik juga mental untuk menghindar dari sergapan lawan atau gangguan dari lawan. Nah, itu yang disebut dengan asesmen otentik gitu, Pak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih ya Ibrahim yang memang sudah menyampaikan kaitan dengan asesmen otentik. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain, mangga. Ini Pak Dera, gambar B, di mana siswa terlibat dalam berbagai aktivitas fisik dan guru menilai berdasarkan kriteria dunia nyata seperti kerjasama tim, pemecahan masalah, dan teknik. Gambar B, karena untuk menilai kemampuan gerak, sesungguhnya sebaiknya melalui permainan langsung. Ya. Jawaban dari Bapak Ibu terlihat sudah memahami kaitan dengan asesmen otentik. Kita next Bapak Ibu. Nah, untuk jawaban dari dua gambar barusan, yang pertama tes keterampilan gerak, dribbling zigzag, asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola, ya memang yang termasuk ke asesmen otentik adalah gambar yang kedua, yaitu asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Betul sekali, berarti Bapak Ibu sudah paham kaitan dengan asesmen otentik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut menurut Bapak Ibu? Bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silahkan diakses kolom chatnya Bapak Ibu. Ya, mangga. Ya, persilahkan. Untuk kelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, di sini kelihatan peserta didik selain keterampilan juga dia menggunakan pengetahuan, ya. Nah, di sini dituntut peserta didik itu memiliki skill yang bagus dan juga pengetahuan di dalam melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dimana mereka itu dihadapkan dengan gangguan-gangguan yang ada. Nah, seperti itu menurut saya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Ibrahim. Mungkin yang lainnya boleh silahkan. Atau diakses kolom chatnya Bapak Ibu.
Mangga, Pak Eden. Ya, baik, terima kasih. Pak Fasil, mungkin kalau pendapat saya ya, menambahkan selain dari Pak Ibrahim, yaitu biasanya kita melakukan dengan penilaian antar teman mungkin ya Pak Fasil ya. Jadi satu pihak siswa bermain gitu ya, bermain sepak bola dengan sesungguhnya, mungkin yang lainnya melakukan penilaian, memberikan masukan kepada guru untuk memberikan penilaian sesuai dengan kemampuan anak tersebut ya, berikan kesempatan untuk memberikan nilai kepada temannya. Itu mungkin pendapat saya yang saya pahami mungkin. Terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Kasih Pak Eden. Memang Bapak Ibu kaitan dengan asesmen otentik, saya pernah menyampaikan bahwa asesmen otentik itu adalah asesmen yang dilakukan dengan cara mengaitkan dengan kehidupan yang nyata. Contoh ketika memang kita memberikan satu materi pembelajaran sepak bola pada peserta didik, contohlah passing ya, passing bawah. Ya, untuk melakukan penilaiannya Bapak Ibu jangan sampai cukup dengan hanya melakukan passing saja peserta didik, kan tetapi dilakukan dalam sebuah permainan ya Bapak Ibu. Jadi contohlah kita buat satu permainan modifikasi ketika memang tidak memungkinkan lapangan sekolah untuk pertandingan yang real atau sesungguhnya. Mau 4 orang, 5 orang gitu ya. Bapak Ibu situasional saja melihat fasilitas lingkungan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi lakukan satu permainan sepak bola. Nah, disitulah Bapak Ibu bisa menilai kemampuan siswa tersebut dalam melakukan passing dalam satu permainan sepak bola. Jadi kalau memang kita memberikan hanya materi passing saja, misalkan terus dalam permainannya, kadang anak tersebut bisa melakukan passing dalam sepak bola, tapi dalam permainannya belum tentu. Karena memang satu, ada gangguan dari lawan, yang lainnya mental pun mempengaruhi, ya. Selanjutnya cara dia biasanya passing secara lurus, ya. Gimana caranya harus belok kanan, belok kiri, situasional di lapangan seperti itu. Nah, itu kaitan dengan asesmen otentik ya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, dan juga pelibatan murid. Ya, bagaimana Bapak Ibu melihat gambar di atas ketika Bapak Ibu akan merancang asesmen otentik terkait dengan tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas, atau pelibatan murid. Silakan, mungkin ada yang sudah membaca. Enggak? Apa baru membaca Bapak Ibu? Oke, tidak. Oke, silakan Pak Yusuf, enggak? Jasken, Pak Yusuf, enggak? Bagaimana Bapak Ibu merancang asesmen otentik? Terkadangnya Pak Yusuf. Di mute, Pak Yusuf. Bentar. Ya. Akan mencoba menjawab. Yang pertama, tentukan tujuan pembelajarannya dulu. Ya. Dari aktivitas yang memang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Yang kedua, rancang aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Terus memang aktivitasnya yang relevan juga indikator-indikatornya yang logis. Yang ketiga, buat asesmen yang memang
eh, perlibatan siswa itu aktif di dalamnya gitu. Dari siswa yang tadi kata Pak Eded, selain guru yang menilai, juga temannya sendiri atau penilaian antar teman. Di sana nanti mungkin akan terlihat penilaian dari berbagai elemen dari guru dengan siswa, dan hasilnya mungkin tidak subjektif. Kadang-kadang kalau hanya dari guru saja itu biasanya subjektif, tapi kalau memang ada penilaian antar teman itu akan lebih objektif. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik, sama-sama Pak Yusuf. Mangga yang lainnya mungkin ada pandangan yang lain. Mangga Pak Ibrahim, dipersilakan. Untuk merancang asesmen yang otentik, yang pertama kita membagi 2 kelompok, dibuat satu permainan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pasil. Kita membuat satu permainan dibagi 2 kelompok yang melibatkan murid juga. Nah, kita tujuan pelajaran misalkan menendang dan pelajaran atau passing. Nah, pada saat bermain kita juga membuat penilaian apakah sudah betul di dalam melakukan passing, dan juga melibatkan siswa yang lain, ya, penilaian sesama teman. Jadi untuk rancangannya kita buat 2 kelompok, diadakan pertandingan masing-masing, dan dibuat peraturan dimodifikasi sesuai dengan peralatan dan juga lapangan yang ada. Itu mungkin menurut saya Pak Pasil. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, silakan yang berikutnya, Pak Edit. Hanya sedikit Pak, mungkin menambahkan dari Pak Yusuf tadi. Jadi untuk supaya memudahkan assessment atau penilaian, mungkin kita harus membuat rubrik ya Pak ya, rubrik sehingga kita bisa anak itu kalau misalkan ini baik atau tidak baik gerakannya, jadi tinggal menyontreng aja gitu, memenuhi sesuai dengan teknik yang dilihatkan oleh anak yang bermain gitu. Kemudian kesikap juga, termasuk kesikap juga mungkin itulah masukan dari saya, tambahannya untuk itu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Eden sudah memperkuat. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini langkah-langkah asesmen otentik ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di modul juga sudah ada, yang memang Bapak Ibu sudah membaca. Yang pertama, ketika Bapak Ibu akan membuat satu asesmen otentik, langkah pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran. Ya, memang di materi sebelumnya pun awalnya kita harus tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran terlebih dahulu kita tentukan, pembelajarannya harus jelas ya ke arah mana, dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Ya, jadi tidak hanya tujuan pembelajarannya saja, tapi juga indikator-indikator ketercapaiannya, Bapak Ibu. Ya, di situ pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan katanya. Jadi bukan hanya keterampilan saja kalau kita lihat Bapak Ibu, keterampilan, pengetahuan yang ingin diukur. Jadi keterampilan dan juga pengetahuan yang ingin diukur oleh kita. Nah, ini tujuan pembelajarannya harus jelas ya Bapak Ibu. Yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang memang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, bahwa tentukan dulu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, area yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya pun kita tentukan terlebih dahulu Bapak Ibu. Selanjutnya, pilih aktivitas atau tugas otentik. Nah, ini selanjutnya dari tujuan dan juga kriteria ketercapaian atau indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya, lalu kita pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Ya, tugas otentiknya ketika sepak bola, misalkan materinya nggak mungkin kan kita memberikan tugas otentik misalkan bola voli atau bola kasti atau yang lainnya, pasti sepak bola juga. Sepak bolanya misalkan apakah passing, dribbling ataupun yang lainnya misalkan, atau seluruh gerak dasar dalam permainan sepak bola misalkan. Ya,
pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata, katanya. Konteks PJOK, pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan pengetahuan dengan tujuan pembelajaran. Nah, itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya tadi yang dikatakan oleh Pak Edet bahwa rancang rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaiannya pun harus jelas ya Bapak Ibu. Ketika memang Bapak Ibu sudah menentukan 3 tadi, yang ini identifikasi tujuan, indikator ketercapaian, dan aktivitas atau tugas otentik, baru rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dengan terperinci. Kalau menurut saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membuat rubrik jangan terlalu banyak juga ya. Sedikit tapi bisa dimengerti oleh Bapak Ibu. Ya, percuma kita banyak membuat satu rubrik penilaian tapi penilaiannya Bapak Ibu kebingungan. Ujung-ujungnya masih ditembak-tembak keneh gitu. Percuma gitu ya Bapak Ibu. Jadi buat rubrik penilaian untuk asesmen otentik ini semudah mungkin dimengerti oleh Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa oleh Bapak Ibu sendiri kaitan dengan observasi ataupun oleh siswa gitu. Penilaiannya bisa antar teman misalkan ya, atau oleh dirinya sendiri gitu ya, melibatkan peserta didik ya. Nah, itu jadi harus terperinci, rubrik harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, ini pun kriteria rubriknya harus terperinci dan masuk ke kriteria tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Jadi mencerminkan tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran yang diharapkan tadi. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, integrasi keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik. Jadi bukan hanya keterampilan fisik saja, tetapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait integrasi antara keterampilan pengetahuan yang akan memberikan gambaran holistik atau menyeluruh tentang pemahaman peserta didik. Jadi bukan hanya keterampilan saja, pengetahuan pun ketika memang Bapak Ibu akan melakukan suatu asesmen otentik, ya dicantumkanlah di situ. Selanjutnya yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Nah, desain asesmen otentik dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keragaman dalam penyelesaian tugas, menciptakan ruang bagi variasi pendekatan peserta didik. Jadi peserta didik pun kalau melihat tadi yang disampaikan oleh Pak Edet ikut terlibat dalam menilai asesmen otentik gitu dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya lakukan uji coba. Nah, lakukan uji coba sebelum pelaksanaan resmi asesmen otentik. Coba dengan kelompok kecil peserta didik, amati respon mereka. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu melakukan asesmen otentik, jadi uji coba terlebih dahulu ya dengan kelompok-kelompok kecil lah seperti itu. Misalkan contohnya Bapak Ibu akan melakukan satu asesmen otentik, jadi tidak langsung, jadi uji coba dulu ya Bapak Ibu, uji coba dulu melihat respon peserta didik kita, identifikasi potensi kendala dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, jadi melihat juga kendalanya apa ya ketika penerapan asesmen otentik tersebut dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan baik pengetahuan ataupun keterampilan seperti itu. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut ya Bapak Ibu berarti harus benahi lagi supaya mencakup kriteria-kriteria yang Bapak Ibu inginkan seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik ya, umpan balik yang membangun lah seperti itu ya, umpan balik yang membangun, tidak menjatuhkan lah ya. Selanjutnya revisi dan peningkatan berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan aktivitas di masa depan. Nah, jadi Bapak Ibu lihat juga
bisa Bapak Ibu lakukan revisi atau peningkatan supaya lebih baik asesmen yang Bapak Ibu lakukan dalam satu materi. Selanjutnya, refleksikan proses asesmen dan evaluasi, pertimbangkan apakah berhasil dan apa perlu ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik lebih lanjut. Nah, ini untuk refleksi ya, Bapak Ibu. Ada 10 ya, Bapak Ibu. Jika dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu melihat pertanyaan tersebut? Heterogen nih di kelas, ada atlet, ada juga yang biasa atau umum, dan juga peserta didik disabilitas. Melihat dengan asesmen yang tadi disampaikan, seperti apa asesmen otentik dan rubrik dibuat? Ya, silahkan Pak Yusuf. Kalau heterogen seperti itu, berarti di kriteria penilaian di rubriknya itu yang berdiferensiasi Pak, yang dibedakan kayaknya seperti itu. Kalau di heterogen ada atlet, ada yang umum, dan ada juga yang disabilitas. Berarti di rubriknya itu kita buat kriteria penilaian yang berbeda antara yang atlet, antara yang umum dengan yang disabilitas. Mungkin itu. Siap, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin ada yang lain? Dipersilakan, Mangga. Sepertinya harus dilempar lagi modulnya ini biar semangat Bapak Ibu. Biasanya dilempar modulnya, ini harus baca di LMS. Kayaknya kebingungan. Apa perlu saya lempar itunya Bapak Ibu modulnya? Lupa belum ice breaking, Pak. Oh, lupa belum ice breaking. Silakan ice breaking dulu Pak Saipal, Mangga. Tuk tuk tuk. Rupi nama can move on Pak ya teh. Can move on Rupi nama. Oke, baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS 2.6b, elaborasi isi. Nah, Bapak Ibu bisa melihat dari pertanyaan di atas yang ini, Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu memperhatikan di 2.6b elaborasi isi ada di situ ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita lanjut saja ke diskusi kelompok. Bapak Ibu, ini diskusi kelompok 30 menit ya. Dibagi 3 kelompok. Nah, tugas Bapak Ibu membuat prom rubrik berdasarkan materi sepak bola ya, materi sepak bola. Petunjuknya, dan tentukan terlebih dahulu tujuan dan kriteria ketercapaian tujuan tersebut. Selanjutnya jenjang pendidikannya dibebaskan, silahkan mau SD, SMP, SMA, boleh, silahkan. Enggak. Selanjutnya kelompok A membuat rubrik penilaian diri. Nah, penilaian diri siswa ya. Selanjutnya kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman. Mungkin di modul juga ada Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi WA-WM saya baru ini, nanti modulnya biar lebih spesifik Bapak Ibu saya lemparkan di WA group. Selanjutnya yang kelompok C membuat rubrik observasi guru ya. Jadi Bapak Ibu di situ yang pertama menentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian
ya. Selanjutnya jenjang pendidikannya bebas, waktu pengerjaannya 30 menit, media pengerjaan dibebaskan, bisa pakai Word, PPT, atau yang lainnya, selama nanti bisa dipresentasikan. Jadi di akhir dipresentasikan. 30 menit ya Bapak Ibu. Nanti untuk presentasinya 5 menit, satu kelompok. Ya. Oke, kita langsung saja buat breakout room. Jadi tiga kelompok tersebut berarti yang di main room, yang di sini berarti membahas rubrik penilaian diri siswa. Selanjutnya yang B nanti breakout room pertama membuat rubrik penilaian oleh teman. Kan ini main room ya, yang di halaman ini main room. Nanti ada beberapa peserta yang di sini. Yang breakout room pertama rubrik penilaian oleh teman, dan yang ketiga membuat rubrik observasi oleh guru, seperti itu. Sebelum itu masih 91%. Kita bagi terlebih dahulu breakout room-nya. Timernya 30 menit. Wih, bener wih. Tebal lagi. Aya naon mang, parumanula mikrofonna atuh mang. Oh, ya hampura bebari ngajar masalahna mah aduh. Apal beureun SMK. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke breakout room-nya masing-masing. Pak Dian. Cek. Materina di materina. Nu mana? Nu kaiji meren Pak. Membuat rubrik penilaian. Geus lah orang malah. Diri siswa lah. Itu kan ditentukan meren Pak. Jadi naon atuh masih baraha urang. Buat rubrik penilaian diri. Yang kelompok yang ini berarti membuat rubrik penilaian diri siswa. Iya.
Bener Pak ya, yang ketiga Pak ya. Eta non ieu Wilda Julianti Pratiwi, kumaha teh bos? Menang eleh bos, baru menangis. Bos, menangis tuh bos. Kayak beres jun tadinya bos. Bu Dini mana Bu Dini? Bu Dini jadi kacelep deui ka mana teh? Aduh, Ibu Dini ka mana teh? Bu Dini ka mana teh? From Big Ten setuju, sangat setuju gitunya. Ya, setuju Sok damalkeun Padera, pokokna malah. Siapa? Gaskeun lah. Gaskeun Padera. DKI Jakarta. Sebanyak 80 orang dipekerjakan di gudang KPU di Jalan Angkasa Mayoran, Jakarta Pusat. Sebelumnya, surat suara ini sudah melewati penyortiran oleh sejumlah pegawai KPU Jakarta. 30 menit. 28 menit Padera tuh. Mangga. Suara akan selesai dilipat selama 5 hari. Artinya dalam 1 hari, masing-masing pekerja diperkirakan bisa menyelesaikan pelipatan 2.700 surat suara. Aduh, eta di mana itu Panggi teh? Agus Harimurti Yudhoyono sudah diketahui, AHY menyebut dia akan menempati gedung bekas kantor Kementerian Koordinasi Kemaritiman dan Investasi di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Saya menjelaskan Bu Dini. Lanjut, Hampura, uruskanlah budak arah pulang ke rumah sakit. Oke. Menko Marves sendiri tidak dimasukkan Presiden Prabowo dalam kabinet merah putih. Dalam mancanegara, hujan deras yang dipicu badai tropis Tami yang menyebabkan banjir. Dian, itu di mana Pak Dian? Pulau Luzon Timur Filipina. Warga yang terjebak banjir langsung jatuh. Pemerintah setempat menutup sekolah. Iik di mana Iik? Diperkirakan kecepatan 8. Saya dulu lagi. Aya di dinya. Ribuan penduduk desa sudah dievakuasi ke tempat penampungan darurat. Panggi ke mana Panggi? Di mana Panggi? Panggi makan lomba mawa budak nah ini. Apa di Cianjur? Ini kerjum tuh. Iya, lu juga nih. Kelompok nu lain. Beres imang geus. Geus tinggal tapa dia anu ngajelaskeun nya. Pak Dian nanggukeun aspek yang dinilainya menggiring bola. Kahiji, anu kaduana passing. Kirimkeun kana WA Padian, mau dibacakeun. 3. Ya, kurang baca. Kenapa Pak Dian mau menjelaskan? Belum posisi badan dulu, jangan lupa kaki kanan. Waktu yang Mama kasih ke kamu itu sudah habis. Mendingan kamu ikut Mama pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kamu waktu 1 bulan. Jadi sekarang waktunya kamu menikah. Laki-laki itu yang dipegang janjinya loh. Kamu tuh jangan ikhlas. Kamu harus belajar bertanggung jawab sama diri kamu sendiri. Ya? Pak Dian, ketinggalan itu. Jum deui coba. Dina HP mah ketinggali eung. Nah, itu udah salah, itu udah. Terus aman HP wa euy. Lah, Pak Dian ketinggalan itu. Katana geudekeun jumkeun. Jumkeun teu ketinggali. Pak Dian kabaca teu? Baca. Pak Dian kabaca teu? Baca. Lah, tah geus lah. Ketinggali. Nah, sakieu Pak Dian.
menggiring bola, passing, menewak ke gawang, posisi gerakan tanpa bola, kerjasama tim, pengambilan keputusan, sportivitas dan sikap fair play, kepemimpinan tanggung jawab dan disiplin, guys beres gitu lah. Itu kan lo baru bateing. Ngebae salah mah, paling kayak balikan deui. Ya, kemudian Orang bacakeun siap. siap aman ya. Orang bacakeun siap. Gaskeun, Padian. Assalamualaikum ayah, tas beres. Kupaderang ke share screen eta, kalian maca. Bun ini atuh ngasuh wae. Ih, seribu, kalau bisa. Eta buka jumna, bawa pakai tiung. Kalau aku kaburu nepi rumah mah kayak. Ayah nawe jang. Wah, sudah 5 poin sih di rumah sakit ya. Tan sembuh, Budin? Iya, alhamdulillah kurang ini hari ini. Aku lagi ngurus-ngurus dulu. Oh, alhamdulillah tuh. Betah ting. Nyari awak, kalau nyari awak udah dipencet. Sudah angkat sudah rumah. Jum heula bos, jum anjing eleh lin. Menang eleh. Menang eleh. Halo, menang eleh. Panggilin eta. Oh, is gaya hidup no calon juara makan-makan tuh, Bos. Sudah pindah akhirnya ya. Heeh, panggil. Sudah pindah akhirnya ya. Oh, atuh kudu kitu. Oh, agoy. KS. Eta nama-nama kelompoknya udah ditulis can Pak di atasnya kayak Padian namanya dibacakan.
Alhamdulillah ya Pak Bayu geuning. Alhamdulillah Pak Gugum kumaha cager. Nyata Pak Bayu meriang ieu teh euy. Saya mah teh telat. Aduh tegenah awak kita jadi telat ya. Oh sarua saya karek dibenarkeun awak aduh. 2 poe ya. Atuh kudu sare atuh bos, kumaha tuh? Kemana atuh tukang pijit anu paten ya 5 poe sare di rumah sakit ya. Alah pijit plus sudah bos. Aya pijit plus cenah. Iya direkam oge ieu pas kacapruk ngomong teh. Aya stum budi, stum aman. Aya Padian tah. Padian aya. Aya stum aman, Padian surah seuri kitu. Padian Pauri surah seuri kitu. Aya Padian aya. Culik ya enggak. Ingon tolol we kumaha teh anggia tadi. Lah kokot belutnya. Intan cuma mau tapi percaya sama Intan karena Intan nggak janji Intan akan ngomong sama Papa. Ya udah sekarang kamu istirahat. Ini Om, aku temenin Intan. Dan sekarang Intan itu pacaran sama Raffi. Raffi itu pun Leuwih 30 menitnya ya ya. Dan via ini adalah salah satu korban radio. Bang aja. Pantesan dia nolak saya itu. Ya udah kalau kayak gitu. Pamit ya Om. Iya. Gimana Pak Gugum, Pak Dian, Pak Dera aman? Udah Pak. Aman Pak, aman Pak. Aman. Aman Pak. Iya. Tinggal presentasi berarti. Ini baru 17 menit. Baru ya 16 menit lagi. Ya siapa? Ya kelasan tong di kelasan lah. Tong pakai kelas, pakai nama we, Pak. Nama naon? Eta nama-namana jam presentasina sina dibacakeun Padian. Sepak bola kan judulnya. Heeh, sepak bola judulna. Nama anggota naon? Nama kelompok naon ieu? Nama kelompok naon we, namaan like macan like naon. Kenapa? Kamu marah ya? Ada satu hal yang aku masih percaya sampai sekarang adalah bijak. Cinta itu bisa mengalahkan segalanya. Dan apa kamu masuk ke golongan itu? Iya. Berbagi kasih seperti kisah Karuna dan cinta. Aduh lah, kamu lihat yang begini. Yang mana? Buat orang yang spesial dalam hidup aku. Dituliskeun teh Pak Bro, orang Pak Dera. Aman. Aku pengen deh kita sebagai terus ngomong. Kamu gak boleh keluar rumah. Ada apa sih Pak? Papa, kamu masih suka mempunyai pacar di luar saya. Makanya kamu menolak perjodohan itu.
Jujur Pak, kalau Intan boleh milih Intan nggak mau jadi Nu inti-inti na unggul nya. Ya poin nu inti na we. Tinggal presentasi saja Pak Gugum, Pak Dera. Gum, Udah aman berarti ya? Udah aman ini? aman Pak. Gas Pak. Ya, siap. Pak Bayu, sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat Pak Gun. Aduh, punten telat saya. Siap, aman. Bu Dini sehat, Bu Dini. Alhamdulillah sehat, Abdi. Sehat. Pak Dian kumaha? Sehat Pak Dian? Korean nggak dulu. Gaskeun beresnya. Ngapain sih kita nggak perlu? Udah deh, gini aja deh ya. Kalau
sama kamu nih ya, kalau kasih tau alamat ke gue di mana, udah diem, gak berisik, saya mau pergi nih, mau meeting. Kayak begini lagi. Ngapain lu? Kali aja, nyimpen bayi di situ. Sakit lu ya? Ngapain gua naruh bayi di sini? Kali. Lagi. Bisa nanya. Dengar nggak? Lu sana, mau beri. Iya. Sudah lu belum ya? Sih, dia nggak tahu panggil manusia gimana? Jelas kan soalnya kan? Gerak. Ya ampun, kita mau ngeliat bener ada. Ya, gimana nih? Anda masih, aku mau ngambil lagi. Siapa sih? Dia nangis lagi mbak. Dia aja deh, mendingan sekarang juga. Lu keluar Pak RT, keluar dulu, dulu bayi di sini. Ada aja. Kalau punya bilang sama lu, lu juga ikut dong. Gue bilang kan tadi gue mau meeting. Aduh, iya sahabat. Cuk. Yaudah, gini aja deh. Lu taruh lagi bayi di sini, terus kita pergi. Gue yakin nanti
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu karena memang sudah kembali ke habitatnya sepertinya ini. Balik lagi ke room utama. Silahkan dari kelompok pertama dulu, kelompoknya Pak Dera, Pak Gugum, Pak Bayu. Atau mau siapa dulu yang siap, silahkan. Boleh. Ayo Mi. Ya, siap. Enggak. Kelompok kita dulu. Ya. Yuk, Boleh. Padian, gaskeun Padian. Padian, ayo Padian. Yuk. Ayo Mi, buka dulu itunya. Gimana cara ke atasinnya ini? Nah. Dibuka sama Silmi, Pak Yusuf. Ku abdi we. Dibuka sama Silmi. Oh, mangga siap. Pak Edet yang baca. Pak Yusuf. Oh, mangga siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penilaian rubrik penilaian diri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, ada Kasepuhan Pak Edet, ada Baik, sama Bu Silmi. Untuk selanjutnya, untuk yang memaparkan akan dipaparkan oleh Bapak Edet. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Mungkin untuk kelompok ini saya akan bacakan hasil diskusi kami ya. Pertama, sesuai dengan yang tadi dibahas, tujuan dulu yaitu tujuannya yaitu satu, kami hanya mengambil satu berarti ya, siswa mampu melakukan gerak dasar menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Kemudian kami menentukan kriteria yang akan di asesmen nilai, yaitu kriteria tercapai tujuan. Yang pertama, mengetahui posisi tubuh yang benar dalam melakukan gerak dasar menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Yang kedua, yaitu mampu melakukan gerak dasar menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Lanjut. Kemudian aktivitasnya itu aktivitas bermain bola dengan permainan yang dimodifikasi. Tentunya aturannya dimodifikasi. Ya, kemudian jumlah pemain juga dimodifikasi mungkin. Kemudian selanjutnya ini, semua aja ya, saya nggak apa-apa ya. Ya, baca aja ya. Yuk, naik. Kemudian rubriknya seperti ini, saya coba kami buat seperti ini. Itu ada 3, nomor 1, 2, dan 3. Kriteria penilaian di situ posisi tubuh, yang kedua kontrol bola, yang ketiga kualitas sentuhan kaki. Sini untuk skornya seperti ini, skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik. Jadi tubuh di situ tubuh terlalu kaku atau miring, keseimbangan tidak terjaga. Tubuh agak condong, keseimbangan belum optimal. Posisi tubuh condong ke depan, keseimbangan baik. Kemudian untuk kontrol bola, bola sering terlepas dari kontrol. Bola terkadang lepas dari kaki. Pakai A. Bola sebagian besar terkendali. Kemudian yang kriteria ketiga, di sini sentuhan kaki terlalu keras atau lemah. Sentuhan kaki tidak konsisten. Yang ketiga, sentuhan kaki cukup konsisten dan tepat. Adapun kriterianya, cara penggunaan dari rubrik tersebut, bila skor 1, maka peserta memiliki kesulitan yang signifikan dalam melakukan keterampilan. Skor 2, peserta mampu melakukan keterampilan dengan beberapa kesalahan. Kemudian skor 3, peserta menunjukkan keterampilan yang baik dengan sedikit atau tanpa kesalahan. Mungkin itu ya hasil dari diskusi kami. Maka dilanjut ke Pak Yusuf. Terima kasih pada Pak Edet yang sudah memaparkan hasil diskusi kita.
Barangkali ada yang akan menambahkan atau yang akan bertanya, silahkan Bapak Ibu. Enggak, silakan Bapak Ibu. Ada yang bertanya atau menguatkan, menambahkan? Silakan Pak Bayu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak setelah kesempatannya di sini. Mungkin saya akan menambahkan saja mengenai penilaian asesmen ya Pak ya. Ya. Betul sekali, memang penilaian asesmen itu seperti yang tadi, punten Bu Silmi pengen yang ke halaman 4, slide yang keempat. Nah, ya rubrik penilaian dirinya. Mungkin di sini ada tambahan yang skor 4-nya itu sangat baik ya Bu ya. Jika kriteria skor 1, skor 2, dan skor 3 itu ada gitu. Jadi di situ ada skor 4 mungkin sangat baik. Mungkin itu ya. Biasanya dalam penskoran itu pasti baik, kurang, cukup, baik, dan sangat baik gitu. Mungkin seperti itu saja gitu ya tambahannya dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Mungkin Pak Pasil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu. Memang saya juga sempat kepikiran tadi dan kelompok. 4-3. Tadi saya ingat waktu dan supaya yang penting kan kita yang penting adalah mengerti dulu ya. Betul. Mengerti dulu cara bikin rubrik itu seperti apa yang paling sederhana, dan sama Pak Bayu ditambahkan. Nah, berarti lebih bagus lagi ada yang lebih baik ya. Sangat baik. Sangat baik. Berarti ya, Pak Yusuf di penggunaan ya Pak Yusuf ya, di penggunaan ya. Berarti ya di penggunaannya harusnya ada. Coba Pak Bu Silmi penggunaan coba. Berarti penggunaannya 4 bukan 3 ya? Enggak, gitunya. Oh iya, jadi yang keempat itu apabila menguasai tiga yang skor 3 itu di tiga apa kriteria itu menguasai berarti skornya 4 berarti. Berarti skornya 4. Ya. Betul. Terima kasih Pak Bayu. Nuhun Pak Bayu, nuhun. Sama-sama. Barangkali ada yang menambahkan lagi, silahkan. Kalau tidak ada, mungkin ditutup saja Pak Fasil. Siap, enggak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gas Padian, gas. Yo, enggak dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Padian, gas Padian. Ayo. Bapak Sil izinlah sekedap ah. Enggak, Yusuf. Silahkan di share screen aja. Sekarang penting Pak Pasil ya nuju di eta heula sekedap. Padian, Padian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya salam. Aduh, rekan. Bacakan hasil di Tanah. Kenapa dia? Nah aja keluar. Ini udah sekarang. Nah, Padian, gaskeun. Jadi penilaian ini siswa hanya Pak Bola, kelompok C Pak Bayu, yang terdiri Pak Bayu, saya sendiri Pak Bubung, Pak Bayu Naibon.
Pak Dera dan Bu Dini. Sirting Pak Bayuna 2 sih. Oh, poinnya 2-nya. Yos, Pak Bayuna ya 2. Ya, silakan. Kalahkan hiji. Dalam aktivitas sepak bola menggunakan skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sama dengan sangat kurang, 2 kurang, 3 cukup, 4 baik, 5 sangat baik. Aspek yang dinilainya itu menggiring bola. Deskripsinya kemampuan menggiring bola dengan kontrol yang baik dan tepat. Terus passing atau umpan, akurasi dan kecepatan passing kepada rekan satu tim. Terus yang berikutnya menembak ke gawang, ketepatan dan kekuatan tembakan ke arah gawang. Terus posisi dan gerakan tanpa bola, kemampuan siswa untuk selalu berada di posisi yang tepat saat tidak memegang bola. Terus yang berikutnya kerjasama tim, seberapa baik peserta atau siswa bekerja sama dengan rekan tim, termasuk dengan komunikasi. Yang berikutnya pengambilan keputusan, kemampuan dalam membuat keputusan cepat dan tepat saat bermain. Yang berikutnya sportivitas dan sikap fair play. Bagaimana siswa menghormati aturan permainan, wasit dan rekan satu tim. Yang berikutnya kepemimpinan dan inisiatif yang diambil untuk memimpin atau membantu rekan satu tim. Yang berikutnya itu tanggung jawab dan disiplin. Tanggung jawab terhadap peran yang diberikan dan disiplin selama pertandingan. Entos, Pak. Nah, mungkin seperti itu atau yang sudah terlihat. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan ada yang mau menambahkan, dipersilahkan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan melihat dari hasil rubrik yang dibuat oleh kelompoknya Pak Dera, Pak Dian, Pak Bayu, dan juga yang lainnya. Ditarik lagi coba Pak Dera ke atas. Tarik lagi ke atas. Ke paling atas. Silakan, mungkin memang sudah dibuat ini, apa kekurangannya, apa yang perlu ditambahkan. Silahkan Ayah, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hanya masukan saja. Untuk tujuan pembelajarannya tidak dicantumkan. Mohon dicantumkan tujuan pembelajarannya dulu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang lain mungkin enggak Pak Eden. Kalau saya ini rasanya memang kalau ini udah kriteria 1 itu kan kurang, 2 itu maksudnya nilai 1, 2-nya itu disimpan di samping ini, jadi belum bisa paham saya gitu. Menggiring bola misalkan, kemampuan Anda menggiring bola dengan kontrol yang baik dan tepat. Maksud nilai 1 sampai 5-nya itu, jadi
menentukannya langsung 1, 2, 3, 4, 5 tuh dengan contreng gitu. Itu aja. Pak Dian kira-kira atau Pak Dian mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. 1, 2 itu. Saya belum paham itu, mungkin itu ya. Ya, silakan dijelaskan kelompoknya Pak Dera, Pak Dian. Mangga Pak Dera. Yang lainnya mangga silakan. Ya, Pak Bayu mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali. Ya, terima kasih Ayah yang telah menambahkan memang di sini itu kita memantik supaya diskusi ini lebih baik gitu, kayak tujuan pembelajaran sebenarnya itu sengaja sebenarnya tidak dicantumkan sebenarnya ada, cuman ini tuh menjadi pemancing kita supaya diskusi ini lebih panjang gitu ya. Tuh. Yang nomor 2 yang tadi Pak Edet, yang tadi nomor 2 Pak Edet itu memang betul. Coba Pak Dera yang di-scroll Pak, di-scroll kana Pak. Nah ya, ini mungkin maksud Pak Edet itu sangat kurang itu aspek-aspeknya apa saja gitu, tidak dideskripsikan dengan baik, tidak didetailkan dengan baik gitu ya Pak Edet ya. Nah itu pun ini menjadi salah satu pemancing kita juga untuk diskusi dengan kelompok-kelompok yang lain biar adanya kolaborasi begitu gitu Pak. Ya begitu ya Pak Dera ya, kita niatnya juga gitu ya biar lebih aktif aja gitu. Iya gitu aja sih. Baik, terima kasih masukannya. Ya Pak. Ya. Terima kasih. Betul. Atau ngenulungan kelompok kurang mahnya. Terima kasih Ayah Pak Edet. Tambahan masukannya. Mungkin ada tambahan dari kelompok yang lain, Pak Dera, Budini, mangga. Atur nuhun. Sami-sami. Oke, baik. Terima kasih. Saya ketawa-ketawa sendiri nih Pak Bayu jadinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Bayu, Pak Dera, kelompok berserta dengan kelompoknya melihat rubrik penilaian yang dibuat barusan. Sebetulnya kan harusnya kelompoknya Bu Silmi itu antar teman ya. Seharusnya antar teman tadi itu ya. Karena memang jadi sama dengan rubriknya kelompoknya Pak Dera dan Pak Bayu, jadi tidak apa-apalah ya. Tidak apa-apa. Jadi harusnya tadi kelompok 1 penilaian diri, penilaian antar teman, dan juga observasi. Jadi melihat dari rubrik yang dibuat oleh kelompoknya Pak Dera barusan 1, ya tidak adanya tujuan. Ya, udah jelas itu tidak ada tujuan yang jelas. Jadi harus disertakan tujuannya dan juga indikatornya. Indikatornya belum terlihat, indikator ketercapaiannya apa. Dan untuk materinya barusan apa ya Pak Dera, mohon maaf saya untuk materinya apa? Materinya sepak bola Pak, sesuai dengan yang di awal. Materinya sepak bola, siap. Jadi nggak spesifik ya, hanya sepak bola saja. Kalau untuk indikator penilaiannya bisa menggunakan itu, kecuali memang kalau misalkan spesifik itu masuk misalkan passing atau dribbling saja, misalkan passing saja. Jadi kalau itu kriteria penilaian atau indikator rubrik penilaiannya saya rasa belum sampai atau belum masuk ke situ. Tapi kalau misalkan materinya hanya sepak bola saja di atas, misalkan tujuan pembelajarannya atau materinya, mohon maaf materinya kalau tujuan pembelajaran belum terlihat, materinya sepak bola saja, ya masuklah indikator atau rubriknya. Tapi kalau bisa ya memang lebih spesifik lagi ketika kita membuat satu rubrik penilaian seperti itu, supaya memudahkan Bapak Ibu ketika menilai seperti itu. Silakan dilanjutkan ke kelompok terakhir, mangga. Dipercepat saja. Harap bersabar. Desa Wios Papasi langkung waktu. Tenang. Buka Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Ayah. Pak, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat petang menjelang maghrib. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya. Materinya itu menendang dengan kaki bagian dalam. Tujuan pembelajarannya siswa mampu melakukan keterampilan gerak menendang bola menggunakan kaki bagian dalam. Terus kriteria ketercapaian adalah yang pertama posisi tubuh berdiri dengan kaki yang tidak menendang sedikit lebih maju. Yang kedua tubuh condong ke depan untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua posisi kaki ke atas, Bang. Slide-nya ditaikan, slide-nya. Yang ketiga target, ya. Dan yang terakhir sentuhan bola, juga kekuatan dan kecepatan, follow through atau gerakan lanjutan, dan yang berikutnya latihan terus diulang-ulang. Untuk rubriknya, di sini kami membuat rubrik penilaian yang pertama gerakan kaki. Jadi gerakan kaki di sini yang dinilai itu kaki tumpu pada saat akan menendang dengan ayunan kaki pada saat menendang. Kriterianya ada nilai 1, 2, 3, dan 4. Sesuai dengan yang Pak Bayu harapkan, yang tadi pada saat menjelaskan ada komentar tentang kelompok Pak Yusuf. Yang keduanya arah bola. Apakah bola itu lurus atau melenceng? Nah, di sini juga kami menyediakan penilaian di angka 1, 2, 3, dan 4. Ya. Itu hasil diskusi kelompok kami dengan materi menendang dengan kaki dalam, dan juga rubriknya hanya gerakan kaki dan arah bola. Sekian untuk sementara, mungkin ada tambahan dari kelompok lain, kami tunggu untuk sementara. Cukup saja mungkin ya kita. Kalau tidak, terima kasih dipahami atas kerjasamanya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan hati yang jernih dan dada yang lapang. Amin. Wabarakatuh. Yeuh di dieu yeuh. Ya. Halo. Ya. Kade BPKB kade eta. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Diskusi sudah, presentasi kelompok sudah, ini kita lewat saja. Nah, ini kita refleksi terlebih dahulu, apa hal baru yang Anda dapatkan sejauh ini selama berproses di modul 2.6? Selama ini asesmen seperti apa yang Bapak Ibu lakukan dalam pembelajaran sehari-hari? Ceritakan dengan singkat. Silakan, mungkin ada yang bercerita 1 atau 2 orang sebelum kita tutup, mangga. Ya, silakan. Ya, enggak. Hal yang baru saya dapatkan di dalam modul ini, ya ini Pak, penilaian rubrik. Karena selama terus terang saja saya melaksanakan pembelajaran bisa dihitung kalau dalam penilaian rubrik ini gitu. Jadi sehari-hari biasa saja penilaian itu seperti penilaian biasa, tidak memakai rubrik gitu. Ya. Alhamdulillah dengan saya ikut PKG, PJOK, dengan adanya modul 2.6 ini, jadi insya Allah ke depannya saya juga akan melaksanakan asesmen dengan memakai rubrik gitu Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari yang lain, dipersilakan. Silakan Pak Yusuf, mangga. Ya, kalau saya sebenarnya sudah pakai rubrik Pak, cuman memang lebih ke, kalau tadi lebih ke yang gambar A gitu. Jadi kita lebih fokus ke teknik gitu, seperti itu. Kalau yang otentik belum bentuknya permainan, kadang-kadang siswa itu memang dipersilahkan bermain bola dengan permainan yang dimodifikasi, tapi untuk rubrik seperti itu belum pernah dibuat gitu, seperti itu. Hanya kadang-kadang penilaiannya yang kita lebih fokus ke teknik aja. Mungkin itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Terus penyampaiannya memang betul. Saya pun sama pengalaman dengan Bapak Ibu sebelum mengikuti kegiatan PKG ini, jarang sekali menerapkan asesmen yang disebut dengan asesmen otentik, gitu ya. Hanya fokus ke kriteria penilaian satu kemampuan siswa saja. Contoh misalkan kalau di poli passing bawah menilai passing bawah aja gitu, tanpa melihat dalam satu konteks permainan gitu. Ketika melakukan passing bawah ke tembok, anak mungkin bisa dalam 1 menit itu berapa kali misalkan ya, sudah mampu ke kriteria masuk ke kategori sangat baik misalnya. Tapi dalam konteks satu pertandingan atau satu permainan yang dimodifikasi atau permainan sesungguhnya dalam kehidupan nyata, terkadang si siswa tersebut yang masuk ke kriteria sangat baik itu belum tentu bisa melakukan permainan yang nyata, yaitu permainan bola voli seperti itu. Jadi Bapak Ibu dalam pengenalan materi di modul 2.6 ini, Bapak Ibu diarahkan untuk membuat suatu asesmen yang otentik dalam permainan yang nyata seperti itu. Itu saja mungkin penguatannya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, ini ada pesan kunci: asesmen membantu pembelajaran anak Bapak Ibu. Selanjutnya pelibatan murid dalam asesmen ya. Jadi bukan hanya guru yang menilai, jadi murid juga diikutsertakan seperti itu. Nah, ini untuk sesi kita kali ini mudah-mudahan tercapai. Dan yang terakhir mungkin selesai Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan di materi modul 2.6 ini kaitan dengan asesmen otentik ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang sudah diutarakan tadi di awal tercapai sampai akhir, dan mudah-mudahan juga Bapak Ibu bisa mempraktekannya modul 2.6 ini di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi waktunya agak ngaret, bukan agak ngaret banget ini ya. Bapak Ibu harusnya jam 14.30 ya, hampir jam 15 nih. Itu saja mungkin, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk pembelajaran tatap maya kali ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan kegiatan asesmen otentik ini dalam pembelajaran kita sehari-hari. Sebelum ditutup, silahkan dibaca doa dipimpin oleh Pak Edet. Mangga Pak Edet. Baiklah, rekan-rekan, kita bersama-sama untuk membaca doa. Apa yang barusan disampaikan masuk, mudah-mudahan dijabah, dikabul cita-cita kita, dan bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Sebelum kita bersama-sama aja membaca surat Wal Asri, mari dimulai. Ya, cukup, mangga Pak Yusuf dilanjutkan. Terima kasih Pak Edet. Mungkin sesi foto dulu Pak. Ya, boleh. Ini ya. Yel dulu atuh biar semangat. Yel dulu Bu Silvi, mangga sok. Ya, semua balik ya. Apa Chan? Anggia, gimana Anggia? Ayo foto, ayo foto. Gimana gayanya? Yo, gimana gayanya? Yo, di dia ge, kumaha? Ayo foto kumaha gayana, Yung? Gayanya kumaha? Ya we atuh lah.
Kumaha? Nah, siap. 1, 2, 3. Lagi silakan gaya baru bebas. Kita gini tak. Saya sumber main. Kalau main Apa tebak beri? 1, 2, 3. Kamari pan hilap gaya ieu. Oke. Cukup. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari Jumat atau Nasil? Ya, kita bertemu lagi hari Jumat Bapak Ibu. Siap. Ijab yang siap. Assalamualaikum. Sadayana mangga. Sadayana Tuk. Good minggu. Dadah semuanya.